warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri Satap 3 Barebo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Reza Afandi selaku ketua dan kedua rekan saya Salsa Nabila dan Andika Sudarman. Kami dari bidang kompetisi ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Dengan judul penelitian rekayasa pengukit tutup tempat sampah otomatis di lingkungan sekolah. Adapun beberapa poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama latar belakang. Ide pembuatan tempat sampah otomatis ini berawal dari kondisi sekolah kami. Kami mengamati masih kurangnya kesadaran warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga terdapat banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, terutama di sekitar tempat sampah. Penyebab utama dari kondisi tersebut adalah warga sekolah, terutama siswa-siswi enggan untuk menyentuh tutup tempat sampah karena dinilai kotor dan tidak higienis. Kami berinisiatif untuk membuat tempat sampah yang dapat memilah sampah kering dan sampah basah, serta mempunyai indikator yang dapat menunjukkan tempat sampah penuh. Poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah ditetapkan, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang alat yang dapat mengangkat tutup tempat sampah secara otomatis. Dan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya. Poin selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui cara merancang pengungkit sebagai alat pengangkat tutup tempat sampah secara otomatis. Dan yang kedua, untuk mengetahui cara meningkatkan minat warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya. Poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Pertama, sekolah mendapatkan masukan yang bermanfaat untuk menyiapkan sarana berupa tempat sampah otomatis. Kedua, warga sekolah, siswa dan guru diharapkan memiliki ketertarikan dan kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk mengambil kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama adalah rekayasa pengukit, yang kedua jenis-jenis pengukit, yang ketiga pengertian sampah, yang keempat jenis-jenis sampah, yang kelima tempat sampah otomatis, dan yang keenam adalah lingkungan sekolah. Kajian pustaka ini berasal dari beberapa sumber, yaitu buku, jurnal, website, dan beberapa sumber lainnya. Poin selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Jenis penelitian ini dikembangkan oleh Board and Gall pada tahun 1983. Selanjutnya, subjek penelitian lingkungan SMP Negeri Setap 3 Barebo. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data menggunakan lembar validasi ahli dan lembar respon warga sekolah, observasi, penyebaran angket, dan uji coba produk. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling atau dengan cara randomisasi atau dipilih secara acak. Yang keempat adalah populasi dan sampel. Warga sekolah SMP Negeri Setap 3 Barebo sebanyak 120 orang. Setelah pengambilan sampel dilakukan secara acak, maka didapatkan sampel sebanyak 18 orang. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat: las listrik, palu, gerinda, obeng, gergaji, bor listrik, dan bahan: tali, karet, besi beton, sensor gerak, tempat sampah plastik, motor lockdoor mobil, pipa plastik, dan timah solder. Berikut adalah keterangan dari gambar skema rangkaian. Yang pertama, sensor 1 berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan. Kedua, sensor hujan berfungsi untuk mendeteksi ada tidaknya hujan dalam suatu area. Ketiga, infrared sensor berfungsi untuk mengukur jarak dengan memanfaatkan pantulan sinar inframerah. Keempat, power supply berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang kemudian diubah menjadi energi yang diperlukan komponen-komponen lainnya.
Kelima, MP3 player berfungsi untuk membuka berkas dengan ekstensi MP3, yaitu berkas-berkas lagu atau suara. Keenam, speaker berfungsi untuk mengubah gelombang elektrik menjadi gelombang suara. Selanjutnya, timer delay berfungsi menghidupkan atau mematikan peralatan. 8. Motor lock door mobil berfungsi sebagai aktuator untuk menggerakkan tuas pengungkit. 9. Berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. 10. Transistor berfungsi sebagai saklar. 11. Dioda berfungsi sebagai penyeara arus listrik. 12. Lampu LED USB berfungsi sebagai indikator sampah terdeteksi. Berupa produk tempat sampah sebelum pengembangan. Produk pengembangan dari tempat sampah yang telah ditambahkan sensor pemilah sampah basah atau sampah kering dan indikator tempat sampah apabila sudah penuh. Cara mengoperasikan alat. 1. Hubungkan colokan listrik pada stop kontak PLN. 2. Sensor akan mendeteksi gerakan dan membuat alat bekerja, serta akan terdengar pesan suara cara membuang sampah. 3. Ketika sampah diletakkan pada panel sensor, maka sensor akan mendeteksi sampah berdasarkan jenisnya. Jika sampah basah, maka yang terbuka tutupnya adalah tempat sampah basah. Begitupun jika sampah kering, maka yang terbuka tutupnya adalah tempat sampah kering. 4. Setelah membuang sampah, maka tutup tempat sampah akan menutup dengan sendirinya setelah beberapa detik. 5. Jika tempat sampah penuh, maka sensor sampah penuh akan bekerja dan menghasilkan suara bip pada buzzer, serta lampu indikator akan menyala. Tempat sampah otomatis karya SMP Negeri Satap 3 Barebo Kabupaten Bon, Provinsi Sulawesi Selatan. Silahkan letakkan sampah pada panel sensor sampah basah atau kering. Setelah sampah terdeteksi, Tabel hasil angket warga SMP Negeri Satap 3 Barebo mempunyai 2 poin. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah? Poin selalu ada 10 siswa, poin sering ada 5 siswa, dan poin kadang-kadang ada 3 siswa, dan tidak ada siswa yang menjawab tidak pernah. Kedua, apakah Anda selalu membuang sampah pada tempatnya? Poin selalu ada 3 siswa, poin sering ada 4 siswa, poin kadang-kadang ada 8 siswa, dan poin tidak pernah ada 3 siswa. Tabel kedua, hasil uji coba produk tempat sampah otomatis dengan rekayasa pengungkit. Ahli elektronika berjumlah 70%, ahli mesin berjumlah 75%. Kelompok kecil berjumlah 80%, kelompok besar berjumlah 75%, jadi rata-rata berjumlah 75%. Dari hasil uji coba menunjukkan angka 75% dan tergolong pada kategori baik dan layak digunakan di lingkungan sekolah. Adapun kesimpulannya, produk ini dibuat dengan menggunakan alat dan bahan dari elektronika dan sistem mekanikal mesin yang digunakan untuk membuat rekayasa pengungkit sebagai pengangkat tutup tempat sampah yang dibuka tutup secara otomatis dengan menggunakan sensor gerak. Dari hasil pengembangan berupa produk tempat sampah otomatis dengan rekayasa pengungkit merupakan produk baru dan menarik. Cukup sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi